Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Makamnya tidak besar, tidak ada rumput yang tumbuh, dan berdiri sendiri. Suyi hanya melirik mayat yang jatuh di depan kuburan. Pria ini mengenakan jubah Tao, pita emas di pinggangnya, dan kepala kera. Dentang. Di tangan Suyi, pedang Qingdu Dao mengeluarkan rengekan, seperti tangisan sedih. Mata Suyi menyipit dan hatinya sedikit bergetar. Bagaimana karakter seperti itu bisa jatuh di sini? Suyi melihat mayat Yuan Motian lagi, tidak ada luka di mayat itu, dan tubuhnya sudah keriput seperti batu keras karena sudah lama dia meninggal. Hah! Tiba-tiba, Suyi memperhatikan sesuatu, melambaikan jubah lengan bajunya, dan debu di tanah di depan mayat itu tersapu, memperlihatkan garis tulisan. Di kedalaman langit berbintang, ada teror besar. Tulisan tangan ditulis dalam skrip iblis kuno, sangat coretan, jelas ditulis dengan tergesa-gesa sebelum mati. Melihat kalimat ini, Suyi mengangkat alisnya. Seorang kaisar yang telah mengembangkan Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme dalam satu tubuh dan mendominasi dunia, dalam keadaan putus asa apa dia akan meninggalkan kata terakhir seperti itu sebelum kematiannya. Ada teror besar di kedalaman langit berbintang. Mungkinkah jatuhnya Kaisar Iblis Sumeria Yuan Motian terkait dengan semacam kekuatan mengerikan di kedalaman langit berbintang? Suyi berpikir keras. Di mata para kaisar tertinggi di Great Wilderness Kyushu, langit berbintang ekstrateritorial juga dianggap sebagai tempat yang tabu. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, hampir tidak ada orang yang berangkat ke kedalaman langit berbintang yang kembali hidup. Di kehidupan sebelumnya, Suyi pernah berkata bahwa dia menghormati Great Wilderness dan menekan Kyushu dengan pedangnya. Dia juga mengumpulkan banyak rahasia dan petunjuk tentang langit berbintang ekstrateritorial. Dalam rahasia dan petunjuk itu, tanpa kecuali, satu hal disebutkan. Di kedalaman langit berbintang luar, ada area tabu, penuh malapetaka. Seperti apa bencana itu, akunnya bervariasi, dan sebagian besar adalah spekulasi. Lagi pula, di tahun-tahun sejak zaman kuno, hampir tidak ada orang kuat yang memenuhi syarat untuk melintasi langit berbintang yang kembali hidup-hidup. Siapa yang bisa tahu apa yang tersembunyi di kedalaman langit berbintang? Pada awalnya, untuk mencari jalan yang lebih tinggi, Suyi memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah pergi ke kedalaman langit berbintang dan menjelajahi area tabu yang tidak diketahui. Yang kedua adalah menemukan metode reinkarnasi yang hanya ada dalam legenda. Pada akhirnya, Suyi memilih cara kedua. Bukannya dia tidak berani pergi ke kedalaman langit berbintang, tetapi dia menyisir jalan masa lalu dan menemukan bahwa di alam bekas jalan besar, dia telah meninggalkan banyak kekurangan. Jalan. Karena pilihan yang dibuat di kehidupan sebelumnya, Suyi memiliki jalan untuk membangun kembali kehidupan ini. Tapi Suyi tidak menyangka bahwa kematian Kaisar Iblis Sumi kemungkinan besar terkait dengan kekuatan mengerikan di kedalaman langit berbintang. Setelah setengah suara, Suyi melihat makam di belakang mayat itu, dan mungkin menduga bahwa makam ini disediakan oleh Kaisar Iblis Sumi untuk dirinya sendiri. Mungkin, sebelum dia jatuh, dia telah menebak bahwa menghadapi teror besar di kedalaman langit berbintang, dia kemungkinan besar akan mati, jadi dia menyiapkan makam untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Sambil menggelengkan kepalanya, Suyi tidak lagi memikirkannya. Dia tidak tertarik dengan bagaimana Kaisar Iblis Sumi jatuh. Dia datang ke sini untuk menemukan petunjuk yang terkait dengan Dark Ancient Forbidden, dan untuk menemukan artefak ilahi bawaan. Suyi terus bergerak maju. Dalam perjalanan, kekuatan terlarang dari zaman kuno yang gelap. Langit dan bumi diselimuti kabut. Menjadi orang lain memang ditakdirkan untuk tidak berani melangkah maju. Tetapi bagi Suyi, kekuatan semacam ini tidak dapat mengancamnya sama sekali. Ketika dia berada di Chaos Spirit Sea, membunuh karakter seperti Jian Leijun dan iblis tua pemakan tulang yang terperangkap dalam 4 hal tabu, Suyi menemukan bahwa kekuatan pedang 9 penjara dapat dibubarkan kekuatan terlarang kuno gelap. Pada saat ini, dia tidak perlu mengambil inisiatif sama sekali, dia hanya perlu berkomunikasi dengan nafas pedang 9 penjara dengan indera spiritualnya,
dan kemanapun dia lewat, kekuatan terlarang kuno yang gelap seperti kabut akan runtuh. Dalam 1/4 jam, Sui berhenti tiba-tiba. Jalan di depan rusak, dan lebih jauh di depan adalah kehampaan gelap yang tak terbatas. Sepertinya tempat di mana gerbang terlarang ini mengarah seharusnya adalah sebidang tanah yang mengambang di kehampaan yang tak terbatas, bukan dunia nyata. Sui akhirnya mengerti. Tanah ini dikelilingi oleh kekosongan yang luas. Dan pohon bintang kuno itu bukan milik tanah ini, tetapi berakar di kehampaan yang tak terbatas. Hanya karena begitu besar, pada awalnya, orang salah mengira bahwa pohon itu berakar di tanah ini. Su, rekan Taois Su. Tiba-tiba, suara lemah terdengar di kejauhan. Sui mendongak dan melihat sesosok tubuh meringkuk di pohon kuno, di dahan seperti gunung yang paling dekat dengan daratan. Ini adalah gadis yang sangat menawan dan menawan, mengenakan gaun lavender, kulitnya lebih baik dari salju, dan sosoknya anggun dan ramping. Itu Dokou. Ketika dia melihat Sui, gadis itu sangat bersemangat, matanya yang besar dan berair dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah pria yang akan tenggelam itu meraih sedotan penyelamat. Mengapa kamu di sini? Sui terkejut. Dia masih ingat bahwa setelah memasuki Gunung Sumeru, dia bertemu Mei Yanbai dan yang lainnya, mengatakan bahwa setelah mendengar gumaman aneh, Dokou menghilang secara misterius. Sampai kemudian, Sui juga mendengar suara aneh itu, dan menusuk dengan pedang, mengalahkan kekuatan misterius yang menyerang Gekian di kabut. Darah emas di tangannya ditinggalkan oleh kekuatan misterius itu. Pada saat itu, Sui menyimpulkan bahwa untaian darah emas ini berasal dari artefak ilahi bawaan. Dengan kata lain, menghilangnya Dokou secara misterius dan kekuatan misterius yang pernah menyerang Gekian, semuanya terkait dengan fetis bawaan ini. Tapi Sui tidak pernah menyangka bahwa Dokou akan muncul di pohon bintang kuno itu. Aku tidak tahu bagaimana. Dia kehilangan kesadaran, dan ketika dia bangun, dia muncul di tempat neraka ini. Gadis itu tampak ketakutan, suaranya terbata-bata, menunjukkan ketakutan. Sui memikirkannya dan berkata, apakah kamu terluka? Dokou menggelengkan kepalanya, tidak. Sui bertanya lagi, apa yang kamu temukan ketika kamu terjebak di sini? Dokou menggelengkan kepalanya lagi, tidak. Berbicara tentang ini, dia menatap Sui dengan sedih dan berkata, teman Su, bisakah kamu menyelamatkanku dari pergi? Tolong, aku benar-benar tidak ingin terjebak di tempat hantu ini. Suara itu malu-malu, dan wajah pucat yang menawan itu penuh harapan. Jangan melawan. Sui meraihnya dari udara. Suara mendesing. Sosok Dokou tertangkap, dan dia mendarat dengan kokoh di depan Sui. Terima kasih, Taois Su. Dokou terlihat sangat bersemangat dan membungkuk untuk memberi hormat. Tetapi pada saat ini, Sui meraih leher putih salju Dokou dengan satu tangan, dan mengangkat seluruh tubuhnya ke udara. Pada saat yang sama, tangan kirinya meraih tangan kanan Dokou seperti kilat dan memutarnya dengan keras. Dokou kesakitan dan mengerang, jepit rambut perak tipis dan tajam terlepas dari telapak tangan kanannya. Mau menyerangku? Kamu masih muda. Sui berbicara dengan ringan, matanya dalam, dan dia menatap Dokou. Pada saat ini, senyum aneh muncul di wajah menawan Dokou dan berkata, benarkah? Suara itu serak dan melengking. Saya melihat mata Dokou memiliki kilau biru yang aneh, dan dia menatap Sui. Ledakan. Lautan pengetahuan Sui mengubah sungai dan laut, seolah-olah dia disambar petir. Tetapi hanya dalam beberapa saat nafas pedang 9 penjara memenuhi udara, gerakan di lautan pengetahuan terhalau. Sui berpikir sambil berpikir, sebelumnya, Anda menggunakan teknik rahasia jiwa dewa semacam ini untuk menyerang jiwa Nona Dokou. Kekuatan semacam ini tidak buruk. Kultivator, Anda pasti akan menderita karena konspirasi Anda. Tapi kamu, bagaimana kabarmu? Dokou terkejut, suaranya serak dan tajam, mengungkapkan ketidakpercayaan. Aku tidak seperti orang lain. Sui berkata, pedang biru kecil tiba-tiba tersapu dari alisnya, dan memotong lautan kesadaran Dokou. Warnanya abu-abu dan hampir sama persis dengan burung pipit di dunia.
Hanya sepasang mata yang berwarna emas pucat, yang sedikit berbeda. Hahaha, hanya karena kamu ingin menabrak kursi ini. Tidak ada pintu. Burung pipit abu-abu ini melintas di kehampaan dan mendarat di cabang pohon bintang kuno di kejauhan, dengan kecepatan yang hampir berteleportasi. Dibandingkan dengan cabang-cabang yang berkelok-kelok seperti gunung, Bullfinch ini semakin kecil. Sui mengabaikan Bullfinch. Dia memandang Doukou dan meletakkannya di punggungnya. Gadis itu pingsan, tapi tidak apa-apa, itu bukan masalah besar. Untuk mencegah tubuh lembut gadis itu terlepas, Sui hanya bisa melingkarkan lengan kirinya di sekitar pahanya dan menopang pantatnya dengan lengannya, sehingga itu tidak akan mempengaruhi tindakannya. Di cabang di kejauhan, tawa banteng berhenti tiba-tiba. Karena tiba-tiba ditemukan bahwa Sui tidak melakukan apapun untuk menyakitinya sama sekali, tetapi hanya untuk menyelamatkan gadis yang jiwanya diduduki olehnya. Tidak diragukan lagi, Sui berhasil. Dan itu sangat membanggakan sebelumnya, yang memalukan. Pada saat ini, Sui memandang burung pipit abu-abu dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku, mengapa kamu menyelinap ke arahku sebelumnya? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk kursi ini untuk menjawab pertanyaan Anda? Berbicara, ia membuka paruhnya dan mendengus keras, menunjukkan kesombongan dan kesesatan. Sui mengangkat alisnya, burung pipit kecil ini. Betapa murahnya. Sepertinya jika kamu tidak menyerahkan burung pipit kecilmu dulu, aku khawatir kamu tidak akan bekerja sama dengan jujur. Sui berbisik. Di cabang-cabang di kejauhan, Bullfinch tertawa dengan sepasang sayap, semut kecil, nafasnya tidak kecil, apakah kamu tidak takut pada angin dan mengedipkan lidahmu? Berteriak. Suara itu masih bergema, dan segumpal energi pedang muncul dari udara tipis, menebas burung pipit abu-abu itu. Burung pipit abu-abu tiba-tiba berteriak, menghindar ke satu sisi, dan pedang Ki menggosok sayapnya dengan berbahaya dan menebas satu cabang. Yang mengejutkan adalah bahwa cabangnya sangat keras, bahkan dengan energi pedang Sui, itu tidak akan sakit sedikit pun. The Grey Sparrow berdiri teguh dan berteriak, anak muda, kamu tidak berbicara tentang seni bela diri, beraninya kamu menyerang kursi ini. Sui berkata dengan ringan, jika kamu benar-benar mampu, mengapa kamu bersembunyi? Dia juga sedikit terkejut. Kecepatan menghindar burung pipit abu-abu itu hampir seperti teleportasi, yang luar biasa cepat. Bullfinch itu sombong, tidak memiliki putra, dan tidak menempatkan kaisar di mata. Sui tidak ingin berbicara dengan seekor burung, dan hendak menembak. Saya akan berbelas kasih dan menjawab beberapa pertanyaan Anda, beritahu saya, apa yang ingin Anda ketahui. Ini berubah pikiran. Sui setengah tersenyum, tetapi dia tidak peduli dengan seekor burung, dan berkata, mari kita bicara tentang mengapa kamu menyerangku sebelumnya. Bullfinch memikirkannya sebentar, dan kemudian berkata dengan hati nurani yang bersalah, itu hanya ujian untukmu di kursi ini. Sui membisikkan sepatah kata dari bibirnya, murah. Bullfinch sangat marah, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba menahan dan mendengus, kursi ini tidak peduli dengan junior sepertimu. Sui berkata, sungguh, saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda, seekor burung pipit kecil. Mulai sekarang, saya akan meminta Anda untuk menjawab, jangan bicara omong kosong, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Setengah suara, ia mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara teredam, lupakan saja, Anda bertanya. Sui berkata, mengapa kamu menangkap Nona Doukou sebelumnya? Bullfinch berkata, saya ingin mencari seseorang untuk menanyakan beberapa hal dan belajar tentang dunia luar. Sui berpikir sambil berpikir, jadi, kamu sudah lama tidak pergi dari sini. Bullfinch berkata dengan tidak sabar, tidak bisakah kamu mengajukan pertanyaan yang tidak relevan seperti itu? Sui tidak peduli tentang itu dan berkata, di mana ini? The Grey Sparrow tertawa aneh dan berkata, menarik, Anda bisa sampai di sini dengan membuka gerbang larangan yang didirikan oleh Yuan Motian, tetapi Anda tidak tahu di mana itu. Junior saat ini, apakah Anda begitu bodoh? Sui melihatnya dengan ringan dan berkata, saya memiliki kesabaran yang terbatas. The Grey Sparrow tampak mandek dan bergumam,
hanya bercanda, apa yang kamu lakukan begitu serius? Jika bukan karena sumpah asli, jika kamu berani berbicara seperti ini, kursi ini akan membunuhmu sejak lama. Berbicara, melihat bahwa ekspresi Suyi tidak benar, Huke dengan cepat berkata, tempat ini adalah reruntuhan bintang ke-9, yang Anda sebut sumur kekacauan kuno, di benua Changqing. Pasar bintang ke-9. Sumur kekacauan kuno. Hati Suyi bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah pasar bintang ke-9, tetapi dia pernah mendengar tentang sumur kuno kekacauan. Menurut rumor, di sumur kuno Chaos Dao, ada asal-usul dunia benua Changqing, yaitu sumber Changqing. 30.000 tahun yang lalu, ada seorang kaisar yang menerobos ke dalam sumur kuno kekacauan dan membuka segel misterius. Kekuatan larangan kuno terlarang pecah dari sumur kuno kekacauan, menyapu dunia, dan menyelimuti benua Changqing hingga hari ini. Sudah 30.000 tahun. Karena itu, semua orang berpikir bahwa sumur kuno kekacauan dianggap sebagai asal dari kuno terlarang. Menurut Grey Sparrow, tanah tempat dia berada saat ini adalah sumur kuno kekacauan. Bagaimana ini bisa mengejutkan Suyi? Berpikir sejenak, Suyi bertanya, di mana asal mula dunia benua Changqing terkubur di sini? Banteng Sparrow, tidak buruk. Suyi melihat sekeliling, dan akhirnya melihat pohon kuno yang ditutupi dengan mayat bintang, dan berkata, apakah itu? Sedikit penglihatan. The Grey Sparrow berkata, selama 30.000 tahun terakhir, jika tidak dijaga di sini, benua Azure ini akan dihancurkan oleh badai bintang dari luar domain. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia akhirnya mengerti, jadi. Jika apa yang dikatakan Bullfinch itu benar, maka pohon kuno ini ditutupi dengan mayat bintang, yang tidak diragukan lagi merupakan jejak pertempuran yang ditinggalkan untuk melawan badai bintang di luar domain. Mayat bintang yang tergantung di puncak Gunung Sumeru, dan mayat bintang yang tergantung di dunia bawah tanah, mungkin berasal dari cara yang sama. Menurut pengalaman hidup Suyi sebelumnya, secara alami jelas bahwa ketika satu dunia mengalami bencana, sumber kekuatan dunia ini akan menghasilkan konfrontasi naluriah. Ini mirip dengan konflik antara aturan dunia. Begitu asal-usul dunia dihancurkan, maka dunia ini ditakdirkan untuk tenggelam dan dihancurkan sepenuhnya. Namun, Suyi tidak menyangka bahwa pesawat dunia seperti benua Changqing, di mana ada banyak garis keturunan Tao tingkat kaisar, akan menghadapi bencana seperti itu. Suyi bertanya, dari mana asal badai bintang itu? Bullfinch memutar matanya dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu, badai bintang itu datang dari langit berbintang ekstrateritorial. Suyi tidak peduli dengan sikap buruk Grey Sparrow, matanya bersinar dan dia mengingat sesuatu. Badai bintang ini, apakah ini, teror besar, di kedalaman langit berbintang yang dikatakan Kaisar Iblis Sumi? Setelah memikirkannya sebentar, Suyi bertanya, bagaimana Kaisar Iblis Sumi jatuh di sini? Apakah kamu berbicara tentang monyet kecil? Dia awalnya adalah tubuh roh yang lahir dari batu yang keras kepala di sumber biru, dan roh penjaga yang dikenali oleh sumber biru. Suara Grey Sparrow tiba-tiba menjadi rendah, dan suasana hatinya tampak sedikit sedih. Sayangnya, 30.000 tahun yang lalu, badai bintang datang terlalu tiba-tiba, bahkan pohon besar ini menderita ketika sampai pada dampak yang serius, apalagi monyet kecil itu. Saya menyarankannya untuk pergi, tetapi dia menolak untuk mendengarkan dan bersikeras berjuang sampai mati. Suara Bull penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Hati Suyi tergerak ketika mendengar ini, dan berkata, jadi, kekuatan larangan kuno yang gelap datang dengan badai bintang itu. The Grey Sparrow mengangguk dan berkata, kamu tidak bodoh, larangan zaman kuno yang gelap di mulutmu sebenarnya adalah semacam malapetaka, yang merupakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam badai bintang itu. Khususnya mengikis dan menghancurkan aturan kerajaan. Jalan hebat dan asal mula dunia. Setelah mendengarkan, Suyi berpikir. Kata-kata Grey Sparrow memecahkan banyak keraguan di hatinya, dan akhirnya memahami rahasia terlarang kuno yang gelap, sumber langit biru, sumur kuno kekacauan. Banyak hal yang bisa disimpulkan dari hal ini. 30.000 tahun yang lalu, benua Changqing dilanda badai bintang dari luar dunia,
yang menyebabkan kekuatan terlarang dari orang-orang kuno yang gelap menyelimuti dunia. Langit dan bumi kekurangan energi spiritual, dan aturan jalan rusak. Di tahun-tahun mendatang, para pembudidaya itu akan binasa atau mati, atau meninggalkan benua Changqing dan mencari jalan keluar lain. Demikian pula, bencana alam ini menyebabkan banyak retakan di penghalang dunia benua Changqing, memberi para biksu dari dunia lain kesempatan untuk menyeberang ke benua Changqing. Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Melihat Sui berpikir dalam hati, Grey Sparrow sangat menghina, dan berkata dengan kuno, "Jadilah manusia, kamu tidak boleh terlalu ambisius." Sui melirik burung murahan itu, sama sekali mengabaikan kata-kata itu, dan berkata, "Tahukah Anda, apa rahasia 9 tiang kaisar?" Bullfinch tercengang dan berkata, "Apakah Anda masih tahu hal-hal seperti itu?" Sui melihatnya dan berkata, "Yang saya inginkan adalah jawabannya." Grey Sparrow tertawa dan berkata, "Jawabannya sangat sederhana, ini adalah pasar bintang ke-9, tempat kelahiran sumber langit biru, yang disebut rahasia 9 kutub kaisar, yang dapat berpartisipasi dalam siapapun yang mengerti dan mengontrol sumber langit biru dapat melangkah ke ranah kekaisaran di ranah kekaisaran." Sui tertegun dan tidak bisa menahan tawa. Dia dulu berpikir bahwa, rahasia kekaisaran Jiuji, ini memiliki begitu banyak rahasia yang mengejutkan, siapa yang mengira bahwa itu hanyalah jalan menuju alam kekaisaran. Melihat Sui terdiam, Grey Sparrow tidak bisa menahan kegembiraan, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Mengapa, Anda belum pernah mendengar tentang Emperor Extreme Realm?" Itu benar, bagaimanapun juga, Anda hanya seorang junior di Realm Juxing. Karakter, yang masih mengambang di Jalan Yuan, bagaimana mereka bisa tahu bahwa ada alam tertinggi seperti alam kaisar di Jalan Suandao yang tertinggi? Bibir Sui berkedut, seekor burung pipit kecil, tetapi dia berani mengatakan bahwa Su Xuanjun tidak mengerti wilayah kaisar. Jika ini dibiarkan di Kyushu liar, saya khawatir itu akan menjadi lelucon paling lucu di dunia. Junior, jangan berkecil hati, meskipun Kaisar Realem jauh dari Anda mungkin tidak dapat menyentuh alam ini dalam hidup Anda, tetapi Anda bangga akan hal itu, setelah semua, Anda setidaknya tahu alam ini, dan sebagian besar biksu di dunia ini. Haha, aku bahkan tidak tahu berapa banyak alam yang ada di alam kekaisaran. Bullfinch menatapnya, memandang rendah semua makhluk. Melihat burung pipit abu-abu memamerkan pengetahuannya, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya dan menyela, "Oke, saya hanya bertanya, darah siapa ini?" Dia membalik telapak tangannya. Suara mendesing. Seutas darah emas muncul. Grey Sparrow terkejut, dan berkata dengan marah, "Oke, kamu yang menikam Ah Chang sebelumnya, jadi itu kamu. Ah Chang yang kamu katakan adalah pohon besar ini, kan?" Sui memandangi pohon besar yang ditutupi dengan mayat bintang, dia bisa merasakan darah emas di telapak tangannya bergetar hebat, ingin terbang ke pohon besar itu. Pada saat itulah Sui menyadari bahwa tebakannya sebelumnya tidak benar, bahwa darah emas ini memang berasal dari benda ilahi bawaan. Namun, artefak ilahi bawaan ini sangat berbeda. Ini adalah pohon besar yang ditransformasikan dari asal benua Changqing. Tidak, dengan kultivasimu, bagaimana mungkin kamu bisa menyakiti Ah Chang? Bullfinch tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengerutkan kening, kecuali. Mata Sui sedikit aneh, dan dia berkata dengan penuh arti, "Saya memiliki beberapa keraguan sekarang, itu sengaja dilakukan dengan sendirinya." Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.